virtual meeting, kemudian teknik screen record, kemudian Bapak Ibu akan belajar bagaimana menyimpan, kemudian publish rekamannya, ya, kemudian bagaimana teknik menjadi host, moderator, dan narasumber. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 yang akan kita bahas sampai pukul 4 sore. Mudah-mudahan cukup waktunya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu saya yakin sudah pernah punya pengalaman, karena kan pembelajaran dalam jaringan, pelatihan dalam jaringan ini bukan hal baru selama pandemi ya Bapak Ibu ya. Semuanya saya yakin pernah mengikuti. Bahkan Bapak Ibu, saya mau cerita. Saya mau cerita nih Bapak Ibu ya. Saya ada kegiatan pelatihan ya di sebuah kabupaten lah pokoknya ya di provinsi di Indonesia ini, tidak di Jambi tapi jadi setiap minggu saya melakukan kegiatan itu, pelatihan tersebut ya dengan guru-guru yang ada di sana. Kemudian ada satu masa ini guru saya chat saya secara pribadi Bapak Ibu. Begini dia bilang, saya menanggapinya awalnya dengan sabar. Bapak Ibu tahu lah ya, saya ya, Bapak Ibu nggak tahu saya ya, tapi Bapak Ibu bisa melihat wajah saya ya. Wajah saya itu tuh wajah penyabar Bapak Ibu. jadi setiap peserta di kelas, siapapun orangnya, saya berusaha untuk menanggapi dengan tidak pernah dengan emosi, maksudnya gitu. Kita menyapa, kita kalau di sekolah itu ada yang namanya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salim, sapa, apalagi Bapak Ibu? 3 yang saya ingat. Salim, sopan sapa, dan santun. Sopan dan santun, betul. Nah, saya berusaha menerapkan itu kepada para peserta di kelas saya. Tapi ada satu ini, ibu-ibu, yang japri saya itu emosi banget sampai bilang seperti ini. Baru kali ini selama 5 bulan saya pelatihan sebanyak 25 kali. Nah, gitu. Saya tidak lulus gitu ya. Padahal sebenarnya saya bukannya tidak meluluskan beliau, tapi ibunya tidak sabar ya, baru diperiksa pagi, belum sempat memeriksa punya beliau, itu beliau sudah mengatakan beliau tidak lulus. Ya ampun, saya aduh rasanya sangat emosi sekali. Nah, yang ingin saya garis bawahi, ibu itu mengatakan ya, 5 bulan pelatihannya sebanyak 25 kali. Berarti satu bulan itu 5 kali ya. Itu berarti tiap minggu ibu itu pelatihan. Itu sudah jago banget berarti ya pelatihan dalam jaringannya. Nah ya, jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi, artinya ini ya Bapak Ibu, pelatihan dalam jaringan ya itu bukan hal yang baru lagi yang sebenarnya kita hadapi ya, apalagi selama pandemi ini sih. Jadi sebelum pandemi pun saya sudah menjadi instruktur ya, instruktur VCT kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, virtual coordinator training ya, itu dalam jaringan, dan itu belum pandemi itu Bapak Ibu, 2018 2019 ya, saya lupa itu. Kita melakukannya melalui platform yang berat banget yang namanya Webex. Nah, itu ya. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang merupakan alumninya. Nah, itu kita sudah melakukan virtual meeting seperti ini, dan banyak orang yang belum tahu. Ya, pada saat itu orang kita seperti dianggap orang gila Bapak Ibu, karena saya instruktur harus membimbing di mana saja ya, kapan saja siswa-siswanya, peserta-pesertanya harus mengadakan praktik. Jadi saya itu selalu sedia handphone dan headset di mana saja. Ya, bahkan ketika di ruang kantor sedang istirahat, kita ngomong sendiri, itu orang-orang menganggap ini apa sih, kayak orang gila gitu ya kan. Itu sebelum pandemi, dan ternyata ketika pandemi itu semua sangat membantu sekali, luar biasa sekali membantunya. Kenapa? Karena ketika orang belum tahu, kita sudah tahu ya. Jadi ketika orang tahu, kita lebih tahu Bapak Ibu, karena kita sudah mengalami itu ya. Jadi Bapak Ibu, pengenalan virtual meeting saya tidak akan banyak-banyak karena Bapak Ibu semua sudah paham, yakin ya. Bahkan semua yang ada di sini sudah bisa menggunakan Google Meet. Masuk ke sini tanpa bersusah payah, itu artinya Bapak Ibu sudah paham itu virtual meeting. Ya, saya akan bahas sedikit saja. Are you ready? Katakan yes, yes, I'm ready. Silakan Bapak Ibu buka. Yes, I'm ready. I'm ready. Gak ada yang sampai teriak ya. Yes, I'm ready. Gitu ya. Ibu harus Mertua saya tidur, nggak bisa teriak. Mertua saya tidur. Aduh, ibu mertuanya tidur. Baiklah, jangan sampai mertuanya kebangun.
Baik, Bapak Ibu. Oke, virtual meeting ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu pasti sudah paham. Tapi kalau misalnya mau dibahas juga ya sedikit, virtual meeting ini kegiatan di mana semua peserta dari berbagai lokasi bergabung dalam waktu yang telah terlebih dahulu disepakati. Ini kuncinya. Terlebih dahulu disepakati waktunya, kemudian menggunakan sebuah media. Nah, ini juga kuncinya. Jadi, waktunya sudah jelas, medianya itu sudah jelas ya. Contohnya teleconference atau video conference. Virtual meeting ini macam-macamnya itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita dulu itu taunya cuman webinar sama rapat. Webinar ini kepanjangan dari web seminar ya. Kemudian juga rapat-rapat dengan menggunakan Skype ya zaman dahulu ya dengan menggunakan Skype. Kemudian sekarang ini sudah banyak juga yang melakukannya di pelatihan selama pandemi. Kemudian kelas online apalagi ya. Kemudian karena semuanya ini sekarang serba online, bahkan wawancara kerja pun Bapak Ibu itu dilakukan secara online juga ya. Kemudian penjurian lomba, kalau misalnya dulu itu tuh lomba harus offline gitu kan, harus ada di tempat. Kalau enggak akan terjadi kecurangan segala macam. Nah, gitu ya. Kalau sekarang enggak, bisa dilakukan secara online juga penjurian lomba. Dan terakhir sidang nih Bapak Ibu ya, yang lagi hangat-hangatnya sidang siapa itu ya, yang lagi heboh di media kita. Nah, itu sidang apapun ya, itu bisa dilakukan secara online, Bapak Ibu. Jadi sepertinya ini adalah teknologi yang mau tidak mau ada di depan kita, yang memang harus kita ikuti ya. Kalau misalnya kita tidak mau tergilas zaman seperti itu. Oke, nah aplikasi yang digunakan itu macam-macam nih Bapak Ibu ya. Saya hanya merangkum dari sekian banyak aplikasi itu saya rangkum di sini ya. Yang pertama ini Bapak Ibu mungkin tahu ini apa namanya, yang warna hijau, kuning, merah, biru, ini yang kita gunakan, yaitu Google Meet. Google Meet. Betul sekali ya. Kemudian yang kedua ini adalah Microsoft Teams. Oke, ini adalah Cisco Webex ya. Sangat dulu akrab banget saya dengan Cisco Webex ini. Kalau pentolannya VCT, pokoknya inilah mainannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Zoom yang sangat familiar sekali. Bapak Ibu tahu nggak ceritanya ya? Pendiri Zoom, siapa namanya pendiri Zoom Bapak Ibu? Nggak tahu. Saya sudah di ujung bibir, soalnya sering disebutkan, tapi ketika sekarang saya lupa. Jadi saya dapat cerita, pendiri Zoom ini sebenarnya adalah karyawannya di Cisco Webex. Jadi, apa Bu? Siapa Bu? Benerin kalau salah ya saya ya. Jadi saya dapat ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi Zoom ini awalnya adalah aplikasi yang ditolak ya. Jadi seperti itu seorang karyawannya di sebuah aplikasi besar, kalau nggak salah Webex, kalau salah nggak tahu yang mana ya. Kemudian si pendiri Zoom ini ya, siapa ya, saya lupa, sudah hampir tersebut gitu kan. Nah, beliau tidak merasa ya sudahlah kalau misalnya ditolak, oke, aku akan membesarkan sendiri. Nah, dan ternyata sekarang adalah orang yang paling kaya ya dalam hal aplikasi, karena semuanya menggunakan, bahkan sempat diretas ya, dan kembali lagi sekarang juga tetap digunakan ya, walaupun sudah ibaratnya itu sudah dihantam gelombang kiri kanan, tetap saja banyak yang lebih senang menggunakan Zoom ya daripada yang lain gitu ya. Kemudian di sampingnya ada Skype ya Bapak Ibu. Kalau Skype ini dari zaman dahulu kala ini adalah aplikasi virtual meeting yang familiar di kalangan pebisnis luar ya, pebisnis. Jadi ketika mereka ingin mengadakan konferensi secara online itu menggunakan Skype ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini adalah WhatsApp. WhatsApp bisa ya? Bisa Ibu, Bapak Ibu. WhatsApp itu bisa digunakan video ya. Video call yang biasa kita lakukan. Kalau dulu itu cuma satu ya, sekarang sudah bisa berapa Bapak Ibu? Video call-nya WhatsApp. 50? Kayaknya Bu, 8 ya, 8 ya. Gimana Bu? 8 orang kayaknya bisa ya.
Iya, 8 orang Bapak Ibu. 8. Maksimal 10. Oh, maksimal 10, saya belum pernah nyoba 10. Kalau 8 saya sudah pernah nyoba dan itu bisa. Nah, WhatsApp itu WhatsApp ya. Mungkin ke depannya WhatsApp akan juga menambah-nambah ya, siapa tahu jadi bisa seperti yang lain kan. Nah, sekarang itu Facebook juga punya, bukan Facebooknya sih, tapi Messenger-nya ya, Messenger yang ada di Facebook itu juga bisa ya. Dan saya baru tahu karena sebelum-sebelumnya biasanya Messenger Facebook itu cuma bisa video call sama telepon kan. Awalnya cuma bisa telepon, kemudian akhirnya bisa video call. Nah, sekarang ini bisa berbagi layar loh Bapak Ibu ya. Messengernya Facebook. Pada tahu ya, sudah bisa berbagi layar, itu bisa, kita bisa membagikan layar kita bisa memberikan presentasi, kita bisa nonton video, nonton film sama-sama. Itu tuh kerennya itu ya. Jadi ini nih, jadi kalau saya melihat ya, beberapa aplikasi-aplikasi ini mereka berlomba-lomba Bapak Ibu. Berlomba-lomba sehingga aplikasi mereka ini ya bisa menjadi aplikasi yang paling dinikmati. Ya, mulai dari bandwidth-nya yang rendah gitu kan. Jadi ketika bandwidth-nya tidak terlalu berat ya, sama seperti ini, Cisco berat banget. Nah, jadi agak-agak seperti eksklusif lah gitu kan Cisco Webex ini. Kemudian beralih ke Teams, ya Teams lumayan lah bisa digunakan ya, tidak terlalu berat gitu kan. Jadi ya banyak juga peminatnya. Tapi Teams ini tidak terlalu familiar. Yang paling familiar itu Zoom ya. Kalau Google Meet ini katanya ringan juga, ringan kalau Google Meet. Tapi ya orang yang bisa masuk ke dalamnya itu terbatas. Hanya berapa Bapak Ibu? Hanya berapa? Tahu nggak? Hanya berapa orang yang bisa masuk ke dalam Google Meet maksimum? Maksimum 100 ya? Betul, maksimum 100 untuk yang personal. Tapi kalau untuk yang enterprise itu bisa sampai 250 ya. Nah, tapi waktunya 24 jam bebas mau berapa jam ya kalau untuk Google Meet. Untuk Microsoft Teams juga. Microsoft Teams waktunya juga bebas. Ya, Cisco dulu waktunya sempat bebas, kemudian cuma 40 menit yang gratisan ya, sehingga dibilang aplikasi eksklusif. Kalau Zoom ini ada yang 100, ada yang 300 ya. Kalau yang free Zoom for Education itu yang untuk pendidikan kemarin di masa pandemi itu tuh bisa bebas ya, berjam-jam itu ya. Tapi cuma 100, kemudian ada yang 300 ya. Itu macam-macam Bapak Ibu. Dan tidak hanya ini, masih banyak sekali Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang di luar sana yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk virtual meeting ya. Ada yang StreamYard, apakah YouTube bisa walaupun dia satu arah. Jadi mana menurut Bapak Ibu yang terbaik? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu memberikan pendapat Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, mana menurut Bapak Ibu aplikasi yang terbaik? Satu orang dong, atau saya akan memanggil namanya. Di sini bisa kelihatan ya namanya. Oh ya, bisa. Sip, sebentar. Saya akan meminta Ibu. Nah, ini nih, saya suka ini nih. Ini nggak tahu siapa Bapak, apakah Ibu Logika Berpikir? Namanya di sini Logika Berpikir. Halo? Apakah ada di sana? Boleh hidupkan mic-nya. Ayo Bapak Logika. Iya Bu, ada Bu. Oh, Bapak Logika. Serius namanya Bapak Logika? Iya. Sebentar, tunggu. Bener, Logika Berpikir ini nama orang. Saya pikir tadi nama kegiatan. Apa gitu? Bukan Bu, cuman nama-nama iseng aja Bu. Bapak nama aslinya siapa Pak? Asbel Bu. Pak Asda dari? Pak Asda dari? Pak Asda. Dari Natuna juga Bu. Oh, dari Kabupaten Natuna juga. Pak Asda, iya, karena Bapak, iya, karena Bapak Pak Asdel. Oke, baiklah Pak Asdel. Karena Pak Asdel menuliskan namanya di situ adalah Logika Berpikir, saya ingin Pak Asdel mengungkapkan pikirannya secara logika. Menurut Pak Asdel, bagaimana aplikasi dan apa
menurut Pak Asdel nih ya, aplikasi apa yang menurut Pak Asdel itu tuh yang paling baik dan paling sering Pak Asdel gunakan? Coba deh, saya ingin mendengarkan wajahnya. Kalau bisa mendengarkan wajahnya, mendengarkan suaranya ya Bapak Ibu. Melihat wajahnya kalau bisa, maksudnya seperti itu. Kalau bisa sih Pak Asdel. Sampai saat ini masih pakai aplikasi yang sering Bu, itu Facebook sama WhatsApp. Facebook sama WhatsApp. Berarti yang lainnya belum pernah. Iya Bu. Nah, berarti kalau menurut Pak Asdel, ya, Belum. ya menurut Pak Asdel yang paling bagus itu yang mana? Kalau dari tanggapan saya yang tadi, ya banyak kita cerita tadi, itu yang paling bagus tadi yang mana? Untuk saat ini mungkin saya nggak bisa menentukan Bu, karena memang belum sepenuhnya saya pakai gitu. Jadi belum tahu sisi positif dan negatifnya, belum tahu mana yang lebih bagus. Oke gitu, siap. Setelah ini bisa Pak saya Asdel nilai Bu, harus... kalau saya belum pakai kan. Oh, setelah ini mungkin bisa memilih ya, karena kan akan ada praktek ya, nanti akan menggunakan, saya akan gunakan aplikasi apa. Nah, harus siap, tahu ya Pak Asdel. Sip, terima kasih. Baik, siap. satu orang lagi, ibu-ibu deh, saya mau minta ibu, ibu siapa ya? Terima kasih ya Pak Asdel ya. Sama-sama Bu. Terima Ibu kasih kembali. Ibu Putri Anggraini, hadirkah di sini Ibu Putri Anggraini? Iya, Bu, hadir. Oke, Masuk Bu nggak ini? Putri, siap, suaranya kedengaran. Wajahnya ada, Bu? Bentar. Ada, Mbak Tuna, wajah saya gitu ya. Mana kameranya, Bu? Saya belum lihat. Bentar. Bu, Ibu? Digangguin anak ini. Oh, nggak apa-apa, anaknya ikut masuk kamera juga, nggak apa-apa. Belajar Iya, sama-sama. voice note aja ya. Oke, siap. Silakan, Ibu Putri. Kalau aplikasi yang saya gunakan itu sih masih yang Google Meet, WhatsApp, sama Google Classroom sih. Karena kan buat ngajar. Oke. Oh ya, Eric Yuan ya, katanya Pak Fauzan tadi yang pendiri Zoom ya. Terima kasih, Eric Yuan. Terima kasih, Bu Putri. Jadi yang paling ini berarti Google Meet ya, yang paling sering digunakan karena gunakan Classroom ya. Iya. Sip. Baik, berarti sudah familiar banget dengan Google Meet sehingga nanti ketika praktik bisa gunakan Google Meet ya, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Putri. Bapak, Iya, sama-sama. Bapak Hairudin, saya ingin mengajak Pak Hairudin deh, silakan dibuka kameranya dan mikrofonnya untuk, saya hobi banget ya bilang buka kamera karena saya sebenarnya ingin melihat wajah Bapak Ibu ini, apalagi ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah bedakan, sayang Bu Ibu kalau misalnya tidak dibuka kameranya. Ya, silakan Pak Hairudin nih, yang ditulis Bapak itu sangat mantap. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bapak langsung mengungkapkan hal tersebut. Siap, Bu. Kalau Zoom, dia bisa bisa kayak berbagi layar di laptopnya, kemudian ada ada interaktif juga. Kemudian pesertanya banyak, bisa sampai ratusan mungkin bisa kan? Halo? Iya, saya mendengar Pak, saya menyimak dengan baik. Iya, itu aja dulu. Oh, itu aja. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti Bapak sudah familiar banget sama Zoom ya, Pak ya? Iya, setiap minggu hampir pakai. Keren. Sudah pernah mengalami nggak Pak, pas kemarin zaman-zamannya dihack, kemudian ada yang masuk itu Pak? Oh iya, pernah sekali. Pernah? Sedang di dalamnya? Sedang di dalam Zoom-nya? Iya, lagi pengajian, kemudian ada yang manas-manasi gitu kan. Mengatakan Islam teroris dan sebagainya. Terus dia keluar. Tapi namanya nggak ada di dunia. Wow, gila. Ya. Kalau itu baru dengar sekarang. Ya. Berarti orang yang iseng, Pak ya? Ya. Baik, Pak Hairudin, terima kasih. Berarti nanti Bapak Hairudin sudah
akan paham lah akan praktiknya dengan menggunakan Zoom gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hairudin. Ya, sama-sama, Bu. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau kata tadi Pak Hairudin itu adalah aplikasi yang paling mantap itu Zoom. Kalau kata Bu Putri tadi Google Meet mantap. Kemudian kalau kata Pak siapa tadi Pak Logika berpikir tadi Pak Asdel ya. Pak Asdel tadi saya ingatnya langsung Logika berpikir itu aplikasinya Facebook sama WhatsApp. Nah, ini karena sangat suka Facebookan sepertinya Pak Asdel. Jangan lupa add Facebook saya ya Pak Asdel. Baik, Bu, jangan buka kode, Bu. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita rangkum-rangkum sebenarnya ya tadi dari 3 orang tadi kita bisa merangkum sebenarnya tidak ada aplikasi yang baik sempurna secara utuh gitu kan. Seperti juga quote yang mengatakan bahwa tidak ada aplikasi yang paling baik itu adalah aplikasi yang kita mampu menggunakannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Aplikasi apapun itu, sebagus apapun itu, kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan, itu pasti juga jadinya bagi kita itu nggak bagus ya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan aplikasi apa saja yang menurut Bapak Ibu itu mampu Bapak Ibu gunakan ya, fasih Bapak Ibu gunakan ya. Tidak harus Bapak Ibu memilih karena kata orang Google Meet-nya bagus saya akan gunakan itu. Enggak ya Bapak Ibu. Bebas silakan gunakan aplikasi yang Bapak Ibu kuasai itu untuk nantinya kita akan melakukan praktik di kegiatan ini menjadi host, moderator dan presenter ini. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih untuk untuk chat-chatnya Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing-sharingnya Bapak Ibu itu. Saya ingin cerita tadi sedikit. Tadi kalau kata Pak siapa tadi Pak? Sebentar, saya kok langsung lupa gitu ya. Baru sebentar, Pak Hairudin bilang, Pak Hairudin itu Zoom-nya di-hack gitu kan. Saya juga benar-benar ada di dalam kegiatan itu loh Bapak Ibu. Kalau saya benar-benar dia itu masuk ke dalam, kemudian bukan menyamar menjadi peserta, nggak tahulah kenapa bisa, yang jelas tiba-tiba dia mengambil alih Zoom kami, kemudian share konten yang tidak pantas sampai saya teriak-teriak pada saat itu saya sebagai hostnya. Aduh, rasanya itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya, tapi itu namanya teknologi ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada sisi negatif dan sisi positifnya ya. Jadi seperti juga aplikasi ini ada sisi positif dan ada sisi negatif dari masing-masing aplikasi. Ada yang bilang Zoom-nya Zoom-nya tidak terlalu mengambil banyak bandwidth, kemudian bisa dengan banyak orang, tetapi ya itulah gampang dihack. Kemudian ada yang bilang Cisco Webex itu berat banget ya, tapi di satu sisi dia sangat aman sekali ya, data-data kita juga aman, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, aplikasi yang Bapak Ibu gunakan nantinya itu adalah aplikasi apa yang paling Bapak Ibu kuasai. Jangan ngikuti orang, silakan ikuti kata hati Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu gunakan, itu yang Bapak Ibu pilih. Oke, sekarang kita lanjut nah ini dia. Jadi kalau tadi kita sudah ngomongin aplikasinya, nah sekarang kita ngomongin tips agar virtual meeting kita efektif nih Bapak Ibu ya. Tapi ini kita ngomonginnya virtual meeting. Virtual itu maya, meeting itu pertemuan maya ya gitu ya. Nah, secara singkatnya seperti itulah, pertemuan maya. Nah, kalau pertemuan maya tadi macam-macam modelnya ya, gimana agar ini virtual meeting ini efektif ya. Yang pertama itu Bapak Ibu harus tentukan peran. Oke? Peran. Nah, peran itu apa saja ya? Peran itu Bapak Ibu yang bertugas nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi yang jelas peran itu siapa hostnya, siapa moderatornya, siapa narasumbernya, siapa pesertanya, dan siapa troubleshooter ya. Dan biasanya troubleshooter ini dipegang oleh host
karena dia yang bisa menghandle agar tidak terjadi troubleshooting ketika kegiatan itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu, oh saya sebagai apa ya? Oh kita nih panitia nih. Kita panitia. Saya sebagai perannya, saya sebagai hostnya. Berarti saya harus ngapain aja. Itu kita harus tahu. Kemudian sebagai moderator saya harus ngapain aja. Sebagai narasumber saya harus apain saja. Sebagai peserta saya harus ngapain aja. Apakah saya ikut-ikutan memute-kan mic peserta? Apakah saya ikut-ikutan meremove peserta? Ya, apakah saya ikut-ikutan membagikan layar kalau saya peserta? Nah, itu kita harus tahu ya. Perannya harus jelas Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita bertukar peran sehingga kegiatannya menjadi tidak efektif itu. Kemudian yang kedua adalah tentukan agendanya. Agenda seperti apa Bapak Ibu? Agenda itu apa sih yang akan disampaikan? Nah, itu harus jelas ya. Makanya kemarin ketika kegiatan ini saya diminta untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini, saya benar-benar tanya sama Pak Fauzan, apa nih yang mau disampaikan ini? Kalau pengelolaan diklat dalam jaringan itu kan banyak banget gitu kan. Sebenarnya apa-apa saja. Nah, biar kita bisa tahu nih yang akan disampaikan itu sesuai nggak? Ya jangan sampai melebar kemana-mana gitu ya. Boleh sih melebar kemana-mana asalkan ya masih dalam tahapan agenda tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan ketika kita membicarakan tentang A ternyata nanti yang disampaikannya tentang B, C, D, E. Itu nggak sesuai. Makanya kita harus menentukan agenda kita ya. Oke. Selanjutnya adalah jadwal. Jadwal harus pasti. Jadwalnya harus jelas kapan, apakah besok, minggu depan, ya setahun dari sekarang, ya ada nggak ya yang mengadakan rapat setahun dari sekarang? Itu sudah dibagikan undangannya, sudah lupa orang-orangnya mungkin ya, nggak Bapak Ibu ya. Yang jelas itu jadwal kita harus tahu kapan, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentukan platformnya. Kenapa kita harus menentukan platformnya? Selain kita harus paham apa yang kita gunakan, kemudian yang kedua peserta kita juga harus tahu Bapak Ibu ya, kita menggunakan Google Meet, sementara peserta kita nggak tahu apa itu Google Meet. Nah, gimana kegiatannya itu tuh bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu? Pada saat kita sudah mau melaksanakan kegiatan, peserta nanya nih, ya, ini gimana cara masuknya? Nah, loh, pada saat sudah mau mulai, ya, jadi memang harus dari awal itu ditentukan platform apa yang digunakan, kemudian disampaikan ketika ada peserta tidak tahu, ya, dulu ketika kami melakukan virtual meeting dengan Cisco Webex, banyak banget peserta yang belum paham, sehingga di awal kami harus mengajari terlebih dahulu cara install, kemudian cara menggunakan, ya, itu yang harus dipahami oleh peserta. Ya, jadi bukan cuma panitianya aja yang harus paham, pesertanya juga, ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian platform ini menentukan di mana kondisi jaringan Bapak Ibu itu tuh baik atau tidak, gitu ya. Jangan kita mencoba-coba memilih platform yang menurut survei berat, tapi kita paksa kondisi kita, ya, itu nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi selamat melaksanakan meeting Bapak Ibu. Untuk pengenalan virtual meeting kita sudahi